Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengagungkan Dikau seraya menunaikan ucapan syukur dan terima kasih yang sudah Engkau memelihara dan memperhatikan kami Tuhan. Bahkan memberikan kesempatan kami saat ini berada di dalam ruangan gereja ini untuk berbakti kepadamu, dan kami sudah memuji namamu Tuhan, sudah bersaksi mempersembahkan sebagian dari harta kami untuk mempersembahkan hidup ini kepadamu Tuhan. Kami tahu persembahan ini masih jauh daripada apa yang seharusnya, tapi ampunilah segala kekurangan-kekurangan kami, baik dalam memuji-muji Engkau, dalam bersaksi, dalam persembahan-persembahan. Dan biarlah Engkau ajarkan kami semakin hari, semakin kami mengerti apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan. Bukan oleh karena daging ini, tetapi oleh karena Roh Suci yang memberikan kami pertolongan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu kami saat pemberitaan firman Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan dalam kesempatan kebaktian ini, agar pemberitaan firman berjalan dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja kembali dari pelayanan dan sebagian rombongan masih di kapal. Semoga pada 1-2 hari ini mereka sudah bisa berada kembali di tengah-tengah keluarga. Kalau saya tidak salah dengar, hari besok, hari Selasa, ya, hari Selasa. Semoga mereka sudah berada di tengah-tengah kita. Hanya memang kapal ini tidak merapat di pelabuhan Surabaya, sebab memang lainnya lain, dia akan merapat di pelabuhan Semarang. Tapi saya mohon supaya dari BP dalam hal ini, terutama dari transport dan semua kaitan-kaitannya dalam penjemputan untuk diatur dengan sebaik-baiknya, membantu keluarga-keluarga, membantu saudara-saudara kita yang sekarang ada di kapal bisa mencapai rumah dengan sebaik-baiknya, semampu kita bisa melakukannya. Segala kekurangan-kekurangan kami mohon maaf bagi pihak keluarga. Kita berusaha untuk melayani dengan semampu-mampunya, tetapi tentunya tidak mungkin sempurna. Ada saja kekurangan sana sini, pengaturan, dan terlebih menyangkut waktu yang kita tidak bisa kuasai. Ketepatan waktu, apalagi situasi sekarang dalam baik suasana cuaca, seringkali hujan menimbulkan banjir dan sebagainya, menghalangi perjalanan, juga padatnya kendaraan dan sebagainya. Jadi itu pun di luar kemampuan. Kami mohon pengertian, dan dari pihak BP dalam hal ini transport dan kaitan-kaitannya akan berusaha untuk melayani semampu-mampunya. Tetapi sekali lagi, kekurangan di sana sini tentunya saja bisa saja ada, dan kita berusaha untuk menguranginya. Namun demikian kami mohon maaf jika semua ini terjadi. Nanti kita percaya jangan terjadi hal-hal yang tidak enak, dan biarlah mereka semua akan tiba dengan selamat. Sudah dalam perjalanan cukup lama dari hari Senin, 9 hari kurang lebih di laut, dan itu sangat melelahkan. Tetapi kita berdoa supaya di antara mereka semua dalam keadaan sehat, tiba di rumah dan bertemu dengan kita, bertemu dengan keluarga sekalian. Pelayanan kita pada bulan ini, saudara-saudara, kita akan pusatkan dalam pelayanan kita di dalam sidang jemaat. Saya, saudara-saudaraku, semakin merindu sidang jemaat. Sudah berapa kali ditinggalkan untuk pelayanan,
Dan hari-hari ini kita akan bersama-sama dalam pelayanan, dalam sidang jemaat ini. Biarlah Tuhan akan memberkati kita, nyatakan kerinduan saudara untuk berbakti kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan atas segala kemurahannya. Dalam Bible Study kita mendengar semua ini kemurahan Tuhan untuk itu kemurahan Tuhan yang seringkali untuk beribadah kita tawar-menawar dengan Tuhan. Dan itu yang sudah membuat lanjutan langkah berikutnya dalam menghadapi percobaan, dalam menghadapi godaan, seringkali gampang cepat tawar hati. Dan dalam keadaan tawar hati, saudara-saudaraku, serangan dari kuasa kegelapan begitu gencar untuk banyak menumbangkan, menggugurkan iman anak-anak Tuhan. Jalur itu Tuhan tidak ingin. Itu sebabnya sebelum perjalanan mengikut Tuhan lebih jauh, Dia sudah tunjukkan jalan-jalan yang harus kita ikuti. Saudara, suatu seumpama di dalam Kisah Rasul, dalam Timotius, bahwa orang beribadah kepada Tuhan ini ada saja kerikil-kerikil licin ataupun kerikil-kerikil tajam yang bisa membuat hati ini guncang. Tapi Tuhan katakan, aku sudah kasih tahu semua ini supaya kamu jangan kecewa, jangan tawar hati dan menolak aku. Jalan itu bukan jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan adalah jalan di mana kita menerima kepercayaan Tuhan, ikut sistem, ikut metode dari Roh El Kudus, bukan caranya manusia. Saudara-saudaraku, tadi dalam kesaksian-kesaksian kita mendengar, saudara-saudaraku, kebaktian pelayanan di Jayapura. Saudara-saudaraku, yang kalau cara manusia kita tidak ke sana. Kalau ikutkan daging, ikutkan manusia, saya sudah menolak, saya pasti menolak. Sebab dengan waktu yang singkat, cenderung atau terkesan kita seakan memaksakan diri, dan itu saya tidak suka dalam pelayanan semacam itu, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan yang sudah memberikan kita pertolongan, kita ke sana tentu dengan banyak kekurangan dan banyak kelemahan-kelemahan, tetapi Tuhan sudah tolong dan pakai seluruh rombongan. Seluruh rombongan Tuhan sudah pakai di dalam pelayanan ini. Hanya biarlah kita memuliakan Tuhan. Kita pengalaman kali ini lebih meningkat lagi. Jika Tuhan izinkan pengalaman berikut akan lebih meningkat lagi. Namun untuk bulan ini dan mungkin juga bulan depan, kita masih memusatkan perhatian kita dalam sidang jemaat. Sidang jemaat juga saya ajak untuk memperhatikan ini kebaktian-kebaktian. Sebab kepercayaan Tuhan harus berlandaskan bagaimana kita dibangun di dalam sidang jemaat. Kalau dalam sidang jemaat tidak terbangun, tidak terjadi suatu kegerakan kebangunan rohani, kita tidak mungkin melayani kebangunan rohani di mana-mana. Itu sebabnya saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit, untuk memperhatikan kebaktian-kebaktian pembinaan, persiapan untuk dipakai oleh Tuhan. Kebaktian Bible Study, kebaktian Bidstone, kebaktian umum, pelayanan jangan ditinggalkan, saudara-saudara. Sebab memang akhir dari Yerusalem baru ini di dalam pasal 22 ayat yang kelima, saudara-saudaraku, di sana diceritakan tentang pelayanan mengikut cara Allah bekerja dengan tangannya, mandang wajahnya Tuhan sampai kita menerima kuasa. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, aku tidak tawar hati menerima pelayanan ini. Tuhan yang memberikan sinar terang. Semakin kita melayani, semakin bersinar, semakin bercahaya. Kalau tidak melayani, sinar itu mulai turun,
Makin lama sinar itu bisa padam. Pelayanan itu membuat kita bersinar. Semakin kita melayani Tuhan, semakin bersinar, dan minyak dari Roh Kudus itu akan semakin diulurkan dalam kita sekalian. Jangan takut dalam pelayanan, sebab dengan takut nanti kehabisan tenaga dan sebagainya. Saudara-saudaraku, dalam pelayanan Tuhan memberikan kita kekuatan di luar batas kemampuan manusia. Tuhan akan menolong kita sekalian, dan semakin kita melayani Tuhan, semakin kita merasakan kesukaan, semakin kasih Tuhan itu diisi dalam kita, semakin bersinar di hadapan Tuhan dan untuk menjadi saksi bagi sidang jemaat. Rencana kita pada bulan ini yang sudah dapat saya sampaikan kepada sidang jemaat, saudara suku yang lain masih dalam gumulan doa, tapi yang sudah bisa saya umumkan, saudara, sekalipun ini belum merupakan suatu bahasa hari-hari harga mati, tetapi sudah mendekati kebenarannya, yaitu untuk anak-anak sekolah minggu pada tanggal 19 hari Minggu, ya, tanggal 19 Desember jam 9 pagi, betul ya, hari Minggu tanggal 19 Desember hari Minggu pagi di tempat ini. Dengan demikian pada kebaktian kita pada Minggu tanggal 19 itu tentunya sore hari merupakan kebaktian persekutuan Johor dan Putro di tempat ini. Maafkan saudara-saudara di Johor yang ada di sini, kita tidak bisa membuat kebaktian persekutuan di Johor mengingat tempatnya tidak memungkinkan menampung kita semua, kemudian menyangkut soal parkir juga dan sebagainya, pertimbangannya praktis yang tidak perlu saya sampaikan di sini. Kemudian kebaktian persekutuan hamba-hamba Tuhan dari gereja kita se-Surabaya bersama kaum muda juga mereka minta di tempat ini tanggal 20 Desember, betul? Hari Senin tanggal 20 Desember. Kemudian kebaktian Natal kita hari Jumat, tolong dicatat aja dulu nanti, hari Jumat 24 Desember di tempat ini jam 17.30, sebagaimana kebaktian kita biasa. Bible study hari itu akan menjadi rangkaian kebaktian Natal. Saya katakan rangkaian kebaktian Natal sebab mulai hari Jumat, hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu merupakan kebaktian Natal kita. Setiap kebaktian Natal kita, tolong para pelayan-pelayan perjamuan suci, setiap kebaktian Natal kita disertai dengan perjamuan suci. Sebab itu memang tanda dari Natal, tanda dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebuah palungan yang berisi seorang bayi laki-laki. Palungan itu tempat makanan dari domba-domba. Yesus sudah menempatkan diri sebagai makanan dari domba-domba. Kita mengambil, saudara-saudaraku, kesempatan Natal ini bagaikan gembala-gembala yang ingin melihat. Marilah kita pergi melihat apa yang diberitakan oleh malaikat-malaikat. Melihat sang bayi di dalam palungan. Kita bukan hanya melihat nanti, tetapi kita mengambil sikap Maryam dan Yusuf, menyimpan di dalam hati. Kita nanti akan mendengarkan berita-berita kelahiran Yesus ini, tapi kita akan menggunakan perjamuan suci. Saudara-saudaraku, tidak berkelebihan, saudara-saudaraku, tetapi itulah kebutuhan kita disertai dengan pembukaan firman.
Hari Jumat itu hari Sabtu tanggal 25 itu hari Natal yang disediakan oleh pemerintah kita untuk negara di Indonesia ini. Itu merupakan hari Natal. Dulu 2 hari itu hari Natal, tapi sekarang hanya tinggal 1 hari, tanggal 25 aja. Kita gunakan hari itu juga kebaktian pagi di sini, Persekutuan Johor Lemahputro. Saudara-saudaraku, juga kita akan menggunakan perjamuan suci. Jadi masih dalam rangka kebaktian Natal kita. Jam 8:30 biasa. Kemudian hari Minggu pagi. Hari Minggu pagi memang itu kebaktian Minggu, tetapi kita akan masukkan dalam rangka kebaktian Natal kita bersama. Sehingga Natal kita ini kita adakan 3 kali kebaktian, semuanya di Lemahputro. Kita berdoa supaya kebaktian ini merupakan suasana Natal yang dapat kita nikmati bersama. Jadi saya ulangi, saudara-saudaraku, saya ulangi. Jumat sore tanggal 24, Sabtu pagi tanggal 25, Sabtu pagi Minggu pagi tanggal 26. 3 kali kebaktian, ya. 3 kali kebaktian. Sudah, ini porsi untuk kita sidang jemaat. Mungkin saja ada saudara-saudara kita yang datang dari tetangga-tetangga kita, tetapi memang hari-hari itu adalah hari-hari sibuknya gereja-gereja pada merayakan Natal. Sehingga perhatian saya sebagai gembala dan ingin saya mengajak sidang jemaat, kita fokuskan perhatian kita untuk sidang jemaat ini dipelihara oleh Tuhan, mempersiapkan diri masuk dalam milenium yang akan datang. Memang saudara-saudara, kita akan akhiri tahun 2000 ini dengan kebaktian Natal 3 hari untuk kita sekalian di sini. Kemudian saudara-saudaraku, di samping kebaktian untuk sidang jemaat, saudara-saudaraku, di sekitar kita juga merindukan berkat-berkat kita. Dalam hal ini saudara-saudaraku, saya sudah pertimbangkan tidak salah kalau kita juga memenuhi beberapa undangan. Mereka yang selalu fellowship dengan kita, hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja tetangga kita yang selalu berfellowship dengan kita, baik dalam kebaktian Bible Study terutama maupun dalam kebaktian KKR. Hamba-hamba Tuhan ini selalu menyertai kita, dan saya sangat memperhatikan undangan mereka, dan mereka juga tidak memaksakan harinya, malah mereka ikutkan bagaimana kita bisa mengatur dan dari tempat kita sini. Saudara-saudaraku, yang pertama tanggal 25 sore hari Sabtu di Ghost Gate. Saudara-saudaraku, itu undangan dari Gereja Bibis Sabahan, GPPS Bibis, bukan Bibis Sabahan, Bibis, tidak pakai Sabahan. Gereja Bibis mengundang kita, terutama kaum muda, untuk mengisi acara kaum muda. Kemudian pada Minggu tanggal 26 sore Mojokerto, itu juga merupakan teman kita seperjuangan dalam kebaktian kebangunan rohani. Hari Minggu jemaat di Mojokerto mengundang kita. Kemarin pendetanya datang, dan mereka akan mungkin mempersiapkan gedung yang dulu kita pernah pakai, apa itu, gedung nasional di Mojokerto. Kita berdoa sebab dia belum menghadap, mungkin kemarin dia langsung ke sana, kita belum dapat kabarnya. Tetapi kita diundang untuk ke sana, dan saya menyampaikan semua ini supaya jauh-jauh hari mungkin kita sudah bisa mengatur waktu-waktu jelajah kita pada hari-hari ini, hari Natal ini. Banyak penjelajahan, ada yang mungkin pulang ke kampung, pulang
ke kota yang lain dan sebagainya. Saya menyampaikan ini semoga supaya dapat saudara menyesuaikan jadwal-jadwal ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian saudara-saudaraku, pada hari-hari berikutnya ada acara-acara, tapi saya masih belum dapat kepastiannya. Masih ada acara-acara yang saya belum dapat kepastiannya. Oh, itu sudah pasti, saya belum terima. Saya belum dapat penyampaian. Tanggal 15 Desember 15 Desember Wanula dan kaum wanita digabung satu kebaktian, ya, di Jalan Johor, di Lemaputro, sini. Jam berapa? Jam 9 pagi. Tidak kepagian? Ya, jam 9. Ibu-ibu yang cuma ibu-ibu yang Wanula ini saya juga aneh. Mereka kita pikir tua, tetapi mereka kebaktian setengah 10, jam 8 sudah di sini. Kalah kita kaum muda itu. Mereka nunggu jemputan, ada yang jam 7 sudah mandi, sudah duduk manis-manis. Saudara-saudaraku. Jadi saya rasa jam 9 tidak keberatan. Mana Wanula? Tidak keberatan Wanula. Mana pengasuh Wanula? Tidak keberatannya. Ibu Betty nggak keberatan ya. Jam 9, oke. Jadi ini ditambahkan tadi, saya tidak sengaja meliwatkan, tapi memang saya belum dapat berita pastinya. Masih ada beberapa acara-acara yang nanti akan disusukan. Kemudian tanggal 31 hari Jumat, ya. Tanggal 31 itu hari Jumat, jam 9 malam atau jam 21. Jam 9 malam atau jam 21 kebaktian tutup dan buka milenium. Iya, bukan tutup buka tahun ini, tutup buka milenium. Ya. Jam 9 di tempat ini. Ini kali lain daripada yang lain. Jadi usahakan, ada hujan atau tidak ada hujan, ya usahakan. Kalau kita lihat mendung-mendung, jangan tunggu jam 9 baru berangkat dari rumah, ya. Jam 7, jam 5 juga pun tidak apa-apa, sudah tunggu di sini. Wah, aku jam 2 sudah di sini kok. Iya, nggak apa-apa. Dan itu juga perjamuan suci, ya. Jadi tutup buka milenium. Nanti istirahatnya tanggal 1 bulan 00 tahun tanggal 1 bulan 1 tahun 0000. Berapa nolnya itu? 4. Iya. Sudah tahun 2000 itu, ya. Tahun 2000. Oke. Jadi demikian, ya, saudara-saudara. Itulah kebaktian kita. Istirahatnya rasanya tidak akan terlalu panjang. Masuki milenium ini tidak 10 hari, saudara, tidak akan 10 hari. Seperti tahun yang lalu 10 hari aku kangen sidang jemaat, 10 hari tidak ketemu. Ya, jadi tidak akan 10 hari, tidak usah takut, tidak akan 10 hari. Hari Minggu jelas kita akan tetap bertemu di sini dalam hari-hari itu. Puji Tuhan. Jadi aturlah waktu saudara-saudara sekalian. Saya mohon saudara Budi tolong aturkan ini supaya tidak bisa jemaat punya pegangan untuk melihat susunan-susunan ini. Kita lengkapi lagi nanti susunan-susunan ini, mungkin masih ada menyusul. Silakan hubungan dengan saudara Budi dan tua-tua yang lain untuk dirembukan. Pak Yakob dirundingkan untuk dimasukkan acara-acara itu supaya kita ada pegangan. Sementara itu kebaktian rutin tetap berjalan sebagaimana biasa. Jika ada perubahan akan diumumkan. Itu sebabnya saya katakan bulan ini kita akan kebaktian, kita pusatkan perhatian kita dalam sidang jemaat, ya. Kebaktian, kebangunan rohani untuk sidang jemaat
pada bulan ini, supaya kita mengalami suasana sukacita kita, bagian pimpinan-pimpinan musik, pimpinan-pimpinan sangkor untuk menggairahkan pelayanan, sebab kita mendekati milenium yang akan datang. Itu jelas pelayanan lebih meningkat, sebab pelayanan yang akan membawa gereja Tuhan untuk diorbitkan, saudara-saudara, tidak tinggal di dunia ini, tetapi menghadapi suasana yang luar biasa. Dan semua bidang-bidang kehidupan di bumi sekarang ini, semua mengkaitkan hidup mereka dengan milenium yang akan datang ini, dengan persiapan-persiapan yang, saudara-saudaraku, tentunya persiapan mampu mereka. Kita dalam ladang Allah, persiapan kita, saudara-saudaraku, persiapan kita adalah keubahan hidup. Kesaksian ibu tadi tentang carang pokok ara yang melembut, itu tanda kedatangan dari Tuhan. Yesus memberikan tanda, banyak tanda-tanda, tetapi untuk kita Tuhan katakan, lihat, kalau carang-carang pokok ara sudah melembut, itu tanda musim kemarau. Itu bicara tentang hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi saudara perhatikan bahwa kedatangan Tuhan itu identiknya, kesamaannya dengan pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup mulai dengan melembut, mendengarkan firman. Dan kalau kita melembut, saudara-saudara, kalau kita melembut, kalau saya saksi, jangan ada yang sombong, saudara-saudaraku, termasuk saya, saudara-saudaraku yang saya terima dari Jayapura, kesaksian mereka terharu bahwa di sana melihat kelembutan dalam pelayanan kita. Kelembutan, saya sih merasa tidak lembut waktu itu. Strength dan stres untuk diri saya, sampai saya tidak lihat Jayapura. Saya ke Jayapura itu tidak lihat Jayapura. Saya dari airport sudah masuk di kamar, dari kamar lihat gor, dari gor ke kamar, dari kamar ke gor, kamar ke gor, kamar ke gor, kamar ke gor, airport, pulang. Jadi nggak lihat Jayapura itu, saya nggak lihat, cuma sepotong jalan itu ya. Lain-lain saya nggak lihat. Saya strength buat diri saya, sebab saya merasa beban itu berat sekali, saudara-saudara. Sebab kita akan membawa gereja Tuhan untuk dalam milenium ini, yang mati akan dibangkitkan, yang hidup akan mengalami penyempurnaan dalam keubahan. Ini berita, tidak bisa berita biasa, saudara-saudara. Berita ini harus berita yang kuat, yang mampu membangkitkan orang mati di dalam Tuhan. Berita yang mampu mengubahkan orang yang masih hidup. Sebab Yesus akan datang, saudara-saudaraku. Orang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih dahulu, dan kita yang masih tinggal akan diubahkan. Oleh apa? Oleh kuasa firman Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini, saudara-saudaraku, persiapan kita dalam mendengar firman Allah, kehidupan kita dalam melayani Tuhan, Tuhan sudah aturkan. Lihat bagaimana tangan Allah bekerja. Biar kita melihat bagaimana tangan Allah bekerja di dalam suasana hari Sabat. Tuhan Allah bekerja. Bapakku bekerja sampai hari ini, aku pun bekerja juga, kata Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengatakan, aku meneladani Kristus. Dia nasihati kita, ikutilah teladan. Jadi hari-hari ini kita tidak bisa bekerja menurut cara yang kita buat sendiri, menyukakan, menyenangkan daging ini. Tapi Tuhan katakan, dialah segala sesuatu yang gelap, segala sesuatu yang dalam ayat 5 di situ katakan, pasal 22, Wahyu 22, malam tidak akan ada. Jangan ada perkara-perkara yang malam di situ. Roma 13 ayat 13, gampang saudara ingat. Roma 13 ayat 13, tolong dibaca.
Roma 13 ayat 13. Begitu Tuhan bekerja, begitu sistem Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan di dalam kita. Ayat 13, Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan. Ya, hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Ya, seperti pada siang hari. Terus. Jangan dalam pesta pora. Ya, ini perkara malam. Ini yang gelap. Pesta pora. Terus. Dan kemabukan. Dan kemabukan. Ini gelap. Jangan dalam percabulan. Ya, jangan dalam percabulan. Ini gelap. Dan hawa nafsu. Hawa nafsu ini gelap. Terus. Jangan dalam perselisihan. Jangan dalam perselisihan. Ini gelap. Dan iri hati. Dan iri hati. Ini gelap. Terus. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Ini yang benar. Berpakaian rohani. Berpakai. Bersalut. Bersalut. Bersalut dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai perlengkapan senjata terang. Iya. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, ini sistem kerja kita dari Roh Kudus. Bersalut dengan Kristus. Bersalut dengan Kristus. Memakai Tuhan Yesus Kristus. Itu saudaraku, bersalut dengan Kristus. Saya mau gunakan istilah ini, semoga saudara dapat mengikutinya. Bersalut dengan Kristus seperti kita diselamkan di dalam Yesus Kristus, seperti kita dimandikan. Ya, bersalut, perkataan bersalut dengan Kristus di sini seperti orang mandi, seperti orang menyelam di dalam air. Kita bersalut dengan Kristus, kita menenggelamkan hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam surat Ibrani, saudara-saudara, di dalam surat Ibrani kita baca, saya tunjukkan ayat-ayatnya. Surat Ibrani, dalam surat Ibrani Surat Ibrani pasal 9 lebih dahulu, ya, surat Ibrani pasal 9 ayat 28 kita baca ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Iya, jadi Tuhan ini mau datang untuk orang-orang menantikan dia. Siapa yang menantikan dia itu? Orang yang senantiasa memikirkan bagaimana hidup ini disucikan. Kita sudah menerima pengampunan dosa. Pengampunan ini harus ditingkatkan pada kelepasan dosa, sampai kita tidak terikat dalam dosa itu. Galati 3 ayat 27. Galati 3 ayat 27. Galati pasal 3 ayat 27. Baca. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Iya, dibaptis dalam Kristus. Kita mengenakan Kristus sebagai senjata terang, bagaikan dibaptis, diselamkan, menyelam di dalam Yesus Kristus. Itu akan tampil, saudara-saudaraku, itu akan tampil dalam kehidupan yang bersinar, dalam kehidupan yang bercahaya. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita perhatikan di hari-hari ini bagaimana kita memelihara kesucian ini, memandang kepada wajahnya,
memandang kepada wajah Kristus. Tadi saya bicara tentang sistem kita kerja, melihat tangan Allah bekerja. Bagaimana Allah bekerja. Sistem kita bekerja. Ada sistem, tapi caranya dengan memandang wajah. Memandang wajah ini berarti perhatian penuh, menyucikan diri sampai pada perhatian kita. Jadi bukan hanya perbuatan dosa kita akui untuk diampuni, bukan hanya kehidupan kita sekarang ini, saudara-saudaraku, berjalan dalam kebenarannya Tuhan, tetapi sampai pada perhatian kita, menantikan Dia. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Dalam Yesaya pasal 40 itu. Jadi selalu terjadi penyucian, pembaharuan. Di sini dikatakan bagaikan satu kehidupan yang diselamkan dalam Kristus. Itu yang disebut oleh Rasul Paulus dalam surat Roma, mengenakan, memakai Kristus. Memakai itu mengenakan kata terang. Dan memang kita akan ditampilkan dalam keadaan yang bersinar, bercahaya. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat mulai ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, menyerahkan diri baginya. Ayat 26, perhatikan. Untuk mengkuduskannya. Untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini baptisan air. Baptisan air dan dengan air dan firman. Seperti dulu waktu kita dibaptiskan, masuk di dalam air itu, diselamkan dalam air itu, untuk kemudian kita bangkit dalam satu kehidupan baru. Itu dijelaskan oleh firman. Kalau kita mau menyelami firman sedalam-dalam, gambarannya seperti kita diselamkan dalam air waktu baptisan itu. Begitu juga hari-hari menjelang kedatangan Tuhan ini, kita menyelami firman itu sedalam-dalamnya. Jangan hanya kena sedikit, sekedar cuci muka, sekedar kena air sedikit, jangan. Tetapi sampai kita benar-benar menyelami, menenggelamkan diri di dalam firman Allah. Kalau kita mau dibangkitkan dalam keadaan bersinar, bercahaya, bagaikan sinar cahaya matahari, bulan dan bintang. Liwat jalannya ini satu, jalannya satu, yaitu menyelam, dimandikan dalam air dan firman. Dimandikan dalam air dan firman. Ayat 20 berapa sekarang? 27. Supaya dengan demikian, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Menempatkan jemaat di hadapan dirinya, memberi kesempatan kepada jemaat ini untuk memandang wajahnya. Menempatkan jemaat di hadapan dirinya, itu artinya untuk dapat memandang wajahnya. Kita punya perhatian disucikan. Ini yang sukar sekarang, ya. Dosa kita gampang. Sekalipun bukan berarti gampang itu terlalu ringan, tetapi masih bisa kita tahu. Tapi kalau perhatian, seringkali kita tidak merasa itu tidak berdosa. Kalau kita tidak memperhatikan saat pemberitaan firman Allah, seringkali kita merasa tidak salah, aku
Dia memperhatikan, tidak mendengarkan khotbah aku. Lihat ini, lihat itu, lihat kiri kanan. Kita tidak memikirkan bahwa itu suatu hal yang merugikan kita. Lain kalau kita mencuri, kita langsung rasa oh ini dosa. Tapi kalau perhatian kita dalam pada kebaktian, perhatian kita pada kebaktian, perhatian kita pada pelayanan, perhatian kita di dalam kebaktian, perhatian kita di dalam pelayanan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Perhatian kita pada kebaktian seringkali lupa. Ini sudah hari Minggu dipikir baru hari Sabtu. Oh, saya kira hari Sabtu. Jadi saya lengah-lengah tidak ke kebaktian. Itu tidak ada perhatian pada kebaktian. Pelayanan dilupakan. Sudah bagian pelayanan tidak lupa bawa sulingnya, lupa bawa trompetnya, lupa bawa baju sangkornya juga lupa. Aneh-aneh lain kali. Nah, itu perhatian pada pelayanan. Perhatian pada pelayanan. Memang tidak terlalu penting. Kalau saudara salah pakai seragam, kalau menurut saya ya naik aja biar ini seragamnya apa ini warnanya ini. Mau pakai seragam apa ya? Kalau menurut saya naik aja, tapi saya lihat ada yang aduh saya salah pakai seragam, enggak turun. Enggak apa-apa, saya juga enggak mau. Ayo naik aja. Saya terima kasih saudara sadar saudara punya kesalahan. Salah. Obahkan. Perhatikan pada kebaktian, pada pelayanan. Di dalam kebaktian, di dalam pelayanan itu harus perhatian kita itu disucikan. Perhatian kita disucikan. Kalau di dalam kita menyanyi, sambil menyanyi kita lihat kiri kanan. Bukan tidak boleh lihat kiri kanan. Aku juga kalau khotbah mesti lihat kiri kanan. Sebab saya ingin lihat semua wajah-wajah ini mendengar firman atau tidak. Tetapi kalau cuma lihat tolak-toleh sementara nyanyi, tolak-toleh tunduk, angkat muka, itu perhatikan. Saatnya tunduk ya tunduk betul. Saatnya kita angkat muka kita angkat. Saatnya kita memandang ke depan dan sebagainya. Itu Roh Kudus yang ngaturkan. Tidak ada aturannya. Jangan tanya sama saya bagaimana harusnya saya menyanyi. Gak bisa saya kasih aturan harus pandang ke depan semua. Wah ini jadi patung semua nanti. Tetapi saat-saat Roh Kudus memberikan saudara suatu tekanan dalam menyanyi, ada tekanan dalam menyanyi yang saudara harus beritakan firman itu. Saudara menyanyi ini memberitakan firman, cuma bentuknya dalam lagu. Saya memberitakan firman bentuknya khotbah. Ada memberitakan firman bentuknya bersaksi. Sama kita memberitakan firman. Itu harus ada perhatian. Harus ada perhatian. Saudara-saudara, saya kira saudara juga tidak senang kalau gembalamu khotbah sambil ngantuk, saudara-saudara. Sudah tunggu Seperti tadi. Saya sih tidak tahu, saya tidak pernah ikut kebaktian kaum wanita. Terima kasih pagi ini saya mengetahui. Nanti saya bicara sama istri saya. Memang dia sudah minta, Pak, tidak usah kaum wanita di Jayapura. Tetapi bukan saya yang ngatur kaum wanita di Jayapura itu. Mereka yang minta. Saya pun mempersiapkan orang lain untuk khotbah, tidak saya melulu. Tapi mereka minta, saya sudah minta hamba Tuhan. Saya harus minta ampun lagi sama hamba Tuhan yang saya sudah minta siap-siap. Sebab mereka minta, saya khotbah, istri saya khotbah. Jadi itu bukan kita mau-maunya, ya. Kita memandang kepada wajahnya Tuhan. Saya memandang kepada sidang jemaat, saya gemetar. Memandang wajahnya sidang jemaat, saya gemetar. Mengapa? Sebab dari wajah-wajah ini, di balik itu ada wajahnya Kristus.
Saya melayani Kristus. I serve Christ. Saudara-saudara, jangan saudara pikir berkhotbah sudah biasa khotbah. That because I'm used to preaching, then I can do it. Semakin hari semakin kita gemetar, sebab kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan itu. Because we know what we must do in Tidak this asal. place. Kita sungguh-sungguh perhatian kita memandang kepada wajahnya Kristus, cara supaya perhatian kita kepada Tuhan dalam pelayanan. To pay our attention, to see Menjelang His face, hari-hari Tuhan and also semakin prior to His dekat. comings. As the days are Perhitungan drawing near, kasar berdasarkan pengalaman masa pertama antara Adam sampai dengan Ibrahim itu 2000 tahun. 2,000 years, Zaman Allah Bapa that was the itu age sudah of God the berlaku. Father, and that was Pengalaman kedua, zaman Ibrahim sampai Tuhan Yesus datang untuk pertama kali disalibkan, itu juga 2000 tahun, zaman anak Allah. Sekarang zaman ini, dari Yesus naik ke surga sampai dia akan datang kembali. Jadi kalau kita berdasarkan bagaimana Allah Bapa sudah bekerja, anak Allah sudah bekerja, bagaimana sekarang Roh Kudus bekerja, saudara. Kita sekarang berada pada zaman Roh Kudus bekerja. 2000 tahun untuk zaman Allah Bapa, 2000 tahun untuk zaman anak Allah. Kita tidak tahu zaman Roh Kudus ini, mungkin juga 2000 tahun, saudara-saudara. Dan kalau itu 2000 tahun menurut hitungan manusia, kita ini sudah berada pada perpanjangan sabarnya Allah. Saudara, waktu ini kita tidak bisa lagi untuk tawar-menawar. Kita sudah dalam zaman perpanjangan sabar Allah, supaya jangan seorang pun yang akan binasa, tetapi supaya semua mendapat keselamatan, saudara-saudara. Perhatian kita sekarang akan diganggu. Perhatian banyak diganggu, baik keinginan daging ini maupun saudara-saudaraku yang paling diganggu oleh setan, daging ini yang banyak ketakutannya. Takut ini, takut. Itu mengganggu perhatian kita. Godaan itu mengganggu perhatian kita, mengganggu keinginan kita. Tetapi kekerasan yang berlaku di bumi ini, saudara-saudara, itu juga mengganggu perhatian kita dalam ibadah kita, dalam pelayanan. Kita berdoa, saya berdoa buat kita sekalian, buat diri saya sebagai hamba Tuhan dan keluarga, buat sidang jemaat, buat rekan-rekan hamba Tuhan. Sebab kekerasan yang terjadi di bumi sekarang ini sudah banyak menggugurkan perhatian anak-anak Tuhan dan meninggalkan iman, meninggalkan pelayanan. Kita tidak bisa paksakan di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah kekerasan. Kita tidak bisa paksakan kamu harus ada di situ, tidak bisa. Itu sudah ujian ketetapan masing-masing, saudara-saudara. Tadi malam saya sebetulnya sudah siapkan diri untuk istirahat sepanjang hari kemarin, tapi nyatanya tidak bisa juga. Saudara-saudaraku, saya sudah mau jam 5. Saya buka TV, saya lihat, wah, kacau di Tambak Sari. Saya ingat kaum muda, saya sudah tugaskan Pak Yakub untuk bawa firman, tapi rumahnya di Tambak Sari, ya, di Tambak Sari, dekat Tambak Sari. Saya pikir jangan-jangan Pak Yakub nggak bisa datang ini. Saya cepat-cepat datang, saya ada di sini. Kasihan kaum muda, dan ternyata mereka banyak yang datang. Sekalipun dalam suasana semacam itu, kita berdoa supaya semua pulang dalam keadaan terpelihara sampai tiba di rumah masing-masing. Saudara-saudaraku, hari-hari ini tidak bisa kita paksakan. Kekerasan di dalam dunia ini, itulah yang nanti akan menghancurkan dunia ini. Kalau sudah lihat kekerasan di hari-hari ini, pengalaman zaman Nuh, itulah yang menghancurkan dunia pada waktu itu, saudara. Dan tidak ada kekuatan siapapun juga bisa mencegah. Di saat ini, saat kita
Rasul Paulus mengatakan, saat kita memanfaatkan kemurahan Tuhan, God's grace. saat kita memanfaatkan kemurahan Tuhan. Lebih baik kita baca, saudara-saudara, menjadi jelas bagi kita. Perkataan ini saya tidak karang dari diri saya sendiri, tapi ini dari dalam Alkitab. Kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kitab Kejadian pasal yang ke-6. Keadaan itu akan berlaku di zaman sekarang ini, sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian. Kitab Kejadian pasal yang ke-6. Genesis chapter 6. Kitab Kejadian pasal yang ke-6. Genesis chapter 6. Kita baca mulai ayat yang ke-11. Start reading from Kita baca ayat yang ke-11. verse 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ya. Allah menilai bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini keadaan zaman Nuh. So that was the Manusia rusak. times men. Ini keadaan zaman Nuh. Manusia rusak. Manusia yang rusak, inilah yang nanti akan merusakkan dunia. Siapa saudara-saudaraku yang bisa bertahan kecuali kalau kita ini memperhatikan, memandang wajah Tuhan. Saya rasa tidak ada orang berani, saudara-saudara. No one dare. Ini bukan ketombe, saudara-saudaraku, bukan ketombe. Bukan, saudara-saudara. Kalau ketombe ya siapa takut, itu ketombe. Tapi kalau ini jangan main-main, saudara-saudara. If it is just done, Ini jangan main-main. Kalau menghadapi manusia rusak, if you face, jangan samakan dengan ketombe, tidak sama. not, Ini menghadapi manusia rusak. but if you're facing, Manusia rusak, itulah yang akan merusak bumi ini. Allah menilik bumi ini, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini artinya bumi ini dirusakkan oleh manusia yang rusak. Saya kira saya tidak usah menjelaskan. Fakta menunjukkan bagaimana rusaknya manusia di bumi ini. the lives of men here. Dan kalau terjadi segala macam-macam, itu akibat dari manusia rusak. Apa saja dirusakkan? Rumah dirusakkan, ibadah dirusakkan, The house are destroyed. ekonomi dirusakkan, negara dirusakkan. Apa saja yang tidak dirusakkan, semua dirusakkan. Oleh siapa? Oleh manusia yang rusak. Is corrupt. Di mana tempat pertolongan? Baca ayat 13. See verse 13. Ini harus kita dengar ayat 13 ini. Hear this. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, Iya. sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Iya. Jadi aku akan I'm surely going memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Iya. and the earth. Ini saudara-saudara. Jadi bukan Tuhan ini kok bengis, kok jahat merusakkan bumi, bukan. Manusia ini sudah merusakkan bumi ini lebih dahulu. Ini tanda yang semakin jelas. Ini tanda akhir dari bumi ini semakin jelas. Tetapi di tengah-tengah rusaknya bumi ini, ayat yang ke-8, ayat yang ke-8, Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata ya, Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Jadi kita perhatikan saudara-saudaraku di hari-hari ini, pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan hal kedatangannya dalam Injil, kita baca beberapa ayat. Di dalam Injil Tuhan kita baca beberapa ayat, saudara-saudaraku. Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal yang ke-17.
Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 mulai. Starting from Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Iya, 25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, Iya, sama seperti yang terjadi zaman Nuh. demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Iya, Manusia. demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. 27. Mereka makan dan minum, Mereka makan dan minum. mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat saudaraku, ini kejadian zaman Nuh itu terulang hari ini. Demikian juga dikatakan demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Itu hari-hari kedatangan Tuhan. Seperti zaman Nuh. just as in the time of Noah. Apa yang harus kita ambil pada zaman Nuh ini? Jangan pada rusaknya manusia. Oh, ini sudah seperti zaman Nuh, kita ikut-ikutan rusak. Bukan, itu keliru. Pemikiran begitu keliru. Jangan ikut-ikutan rusak di zaman Nuh, seperti kejadian di zaman Nuh sekarang ini. Di mana-mana kerusakan ini cepat merambat. Saudara, soal seks merambat, Like sexual issue. soal makan minum sampai narkoba. Sekarang sudah bukan makan minum, itu narkoba sebetulnya. Itu bukan makanan, Actually drugs. tetapi itu sudah dimakan, sudah diminum hari-hari ini sampai bermabuk-mabuk. Itu sebenarnya bukan minuman, Actually, they are not drink. itu menghancurkan These manusia. things destroy man. Jadi jangan ikut-ikutan demikian. Memang zaman ini zaman manusia merusak dirinya, merusak lingkungannya, merusak alamnya, bahkan cenderung untuk memberontak kepada Tuhan. They have the tendency to rebel against God. Kecenderungan hati manusia di dalam kitab Kejadian pasal 6 itu, kecenderungan hati manusia ini hanya semata-mata ingin berbuat jahat. Tetapi bukan di situ kita berada di hari-hari ini. Hari-hari ini perhatian kita tujukan kepada Allah. Attention should be Seperti Nuh, just as Noah angkatan yang generasi yang ke-10 dari was Adam. the tenth. Seperti Henokh, angkatan yang ke-7 atau generasi yang ke-7 dari Adam. Mereka itu memperhatikan Tuhan, mereka itu memandang Tuhan, dan mereka diubahkan. Nuh diubahkan. Saudara-saudara, dia diangkat naik ke Was surga. lifted up to heaven. Henokh ya, Nuh sekarang mendapat kasih karunia Tuhan Finds favor untuk diselamatkan lewat bahtera. through the ark. Dan bahtera, bicara tentang bahtera dalam perjanjian baru dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21, itu bicara tentang dia bersalut, dia dibaptis. Kita memiliki hati nurani yang baik, Because we possess the good conscience. memiliki hati nurani yang baik. Suatu penyembahan kita sekarang, saudara-saudaraku, penyembahan kita kepada Tuhan, apa yang kita mohon kepada Tuhan sekarang, yang sangat penting kita miliki sekarang adalah memiliki hati nurani yang baik di tengah-tengah rusaknya manusia itu. Saya ulangi, di tengah-tengah rusaknya manusia di zaman sekarang, apa yang harus kita mohon kepada Tuhan adalah hati nurani yang baik. Itu pemberian Tuhan That is God's gift. untuk beroleh kasih karunia Tuhan seperti Nuh ini. Just like Noah. Memohon hati nurani yang baik. Tuhan kasihkan dia untuk berada di dalam bahtera. In the ark. Hati nurani yang baik di hadapan Allah.
Bukan dilarang meminta uang, boleh, It's not that you are prohibited to saudara-saudara. ask money. Tetapi uang tidak mampu merubah hati nurani Transform the manusia. hearts of men. Biar kita mohon kepada Tuhan untuk kita manusia ini jangan sampai menjadi manusia rusak. We do not become a corrupt man. Rusak atau tidaknya manusia dilihat dari hati nuraninya. Corrupt or not is based Kalau upon his good hati conscience. nuraninya rusak, Has a bad manusia itu akan rusak. becomes corrupt. Tapi kalau hati nuraninya baik, The man's conscience manusia is good, itu akan menjadi baik. will become good. Itu yang harus kita mohon This is kepada what we should Tuhan. ask. Mohon hati nurani yang baik. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Chapter 3 verse 21. 1 Peter 3:21. 1 Petrus pasal 3 ayat 21, tolong dibaca. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu Atau baptisan. mulai dari This is baptism. ayat 20 aja, ayat 20 supaya lengkap. Ayat 20 dan 21. Verse 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh Iya. tidak taat kepada Allah. Tidak taat, ini manusia rusak, tidak taat kepada Allah. Terus Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, ya Allah menanti dengan sabar. waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Terus di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. 8 orang ini adalah suami istri, Nuh dan istrinya, Sem dan istrinya, Ham dan istrinya. Siapa lagi? Yafet dan istrinya. 8 orang, 8 pasang suami istri. Istilahnya nikah. Nikah ini harus diperhatikan. Keselamatan dalam bahtera ini, Tuhan menyelamatkan nikah. Binatang-binatang juga berpasang-pasang, betina dan jantan. Untuk binatang yang halal 7 pasang, untuk yang liar 1 pasang. Ini kemurahan Tuhan. Jadi isi dari bahtera ini, itu nikah. Itu nikah, itu istri dari isi dari bahtera. Sebab itu hari-hari ini nikah ini sangat dihantam oleh manusia rusak. Manusia rusak, kawin dan dikawinkan, bahkan cenderung kepada, maafkan, saya gunakan istilah tidak enak kedengaran, sampai memperkosa dan sebagainya. Itu merusak nikah manusia. Saudara-saudara, apapun keadaan kita, saudara-saudara, tapi kalau kita hidup dalam nikah yang dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, saudara-saudara, kemiskinan kita tidak bisa membawa kita ke dalam api neraka, saudara-saudara. Tapi apapun yang kita miliki dalam keadaan rusak, tidak direstorasi kembali oleh Tuhan, kekayaan kita, kepandaian pangkat kita tidak bisa mengeluarkan kita dari hukuman Allah. Kasih karunia Tuhan, hati nurani yang baik, itu hati nurani yang bisa ada kontak dengan Tuhan, itu yang bisa memandang wajahnya Tuhan. Baca ayat, baca terus. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Baptisan, Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, iya, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah iya, oleh kebangkitan Yesus Kristus. memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Ini ibadah yang memandang kepada wajahnya Tuhan, sekaligus memandang tangan Tuannya. Tangan Allah yang bisa merubah hati kita yang kasar, yang bisa merubah hati kita yang jahat ini, yang merubah nikah kita yang rusak. Kita lihat tangan ajaibnya Allah yang akan menolong kita sekalian. Bukalah mata dan pandang tangan Allah yang diulurkan dalam nikah.
Tangan Allah yang diulurkan menjamah hati nurani kita. Saudara-saudara, Dia ingin kita ini dibaharui. Dia ingin menerima doa penyembahan kita, saudara-saudaraku. Dia ingin menjawab doa kita. Tetapi lebih daripada itu, lebih dahulu daripada itu, Dia ingin melihat bagaimana hati nurani kita ini ditolong. Tangannya tidak kurang panjang untuk bisa diulurkan, telinganya tidak berat untuk mendengar seruan kita. Tapi apa yang menghalangi kita, apa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan adalah dosa dan pelanggaran kita. Hati nurani yang rusak ini, itu lebih dahulu harus dibetulkan dengan tangan Allah. Datangnya firman Tuhan dalam urapan Roh Kudus, itu tangan Allah untuk menjamah kita tepat di mana rusaknya hidup ini. Kita lihat waktu Yesus 3,5 tahun Dia melayani di sekitar Galilea dan Yudea. Dia selalu, tangan Tuhan selalu tepat pada apa yang rusak. Kalau mata itu buta, Dia tidak menjamah telinga. Dia tidak menjamah kepala, Dia menjamah telinga yang tuli itu. Dia menjamah mata yang buta itu. Bahkan Dia menjamah lidah yang keluh itu, saudara-saudara, untuk menyembuhkan. Dan dengan kuasa firman Dia membangkitkan. Dia tidak terhalang dengan kuburan apapun juga. Dia membangkitkan Lazarus yang mati. Dia membangkitkan anak muda yang mati di negeri apa? Nain. Saudara-saudara, Dia bangkitkan dengan kuasa firman. Itu tangan Tuhan. Tuhan ingin memancarkan wajahnya. Yang perlu kita lihat, Dia penuh kasih sayang dan kemurahan. Tangan yang lembut ini untuk membuat hati kita menjadi lembut, menjadi rendah hati, dan dalam untuk mencapai, untuk menjangkau hidup semacam itu. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga, surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya, kita baca 1 Yohanes pasal yang ketiga. Baca mulai ayat 19. Ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita. Ya, kalau hati nurani ini hati ini bicara hati nurani tidak menuduh, itu artinya hati nurani ini sempat diperbaiki, sempat diubahkan oleh Tuhan menjadi hati nurani yang baik. Terus maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Iya. Terus dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Iya. Jadi kalau kita hati nurani kita ini, hati nurani kita dibaharui, dibetulkan oleh Tuhan, perbuatan kita menjadi benar, pandangan kita menjadi jelas, telinga kita menjadi jelas untuk bisa mendengar, saudara-saudaraku, dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Allah. 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 18. Ini bukan hanya dibetulkan, tapi dibaharui
dilahirkan baru. 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Iya, terus Tetapi dia yang lahir dari Allah dia yang lahir dari Allah itulah Yesus Kristus, melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Si jahat tidak dapat menjamahnya. 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Iya, berada di bawah kuasa si jahat. Jadi sekalipun kita ada, terima kasih, kita ada di tengah-tengah manusia yang rusak, yang kecenderungan hatinya semata-mata berbuat jahat. Yang kita lihat adalah tangan Tuhan yang menjamah kita, yang melindungi kita. Tangan si jahat tidak dapat menjamah kita. Dari hati nurani yang sempat saya gunakan aja istilah ini, mungkin tidak terlalu tepat, tidak terlalu enak didengar. Hati yang sempat dibetulkan oleh Tuhan, hati yang sempat dibenarkan oleh Tuhan. Dalam Roma pasal 13 ayat 13, hati yang tidak ada iri hatinya, hati yang tidak ada perselisihan, hati yang dibasuh oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku, hati yang dibetulkan oleh. Tadinya kita, Rasul Paulus katakan dalam surat Efesus pasal 2, tadinya kita semacam itu. Semuanya kita semacam itu. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, kita semuanya sudah berbuat dosa, sudah rusak. Tapi Yesus datang memberikan kita kasih karunia, seperti Ia memberikan kasih karunia kepada Nuh. Di tengah-tengah manusia semuanya rusak dan sedang merusak bumi ini. Di situ Tuhan memberikan kasih karunia. Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh. Demikian juga kepada kita sekarang. Di zaman rusaknya manusia ini, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memandang. Rasul Paulus mengatakan, hanya oleh kasih karunia itu, hanya oleh karena kemurahan itu, kita menerima pelayanan, kita menerima ibadah ini. Rasul Paulus mengatakan, kalau kita terima ini berdasarkan kasih karunia, berdasarkan kemurahan, kita tidak mungkin jadi tawar hati di tengah-tengah rusaknya dunia. Godaannya yang menggoda hati manusia, kekerasan yang menakutkan manusia, tidak mampu untuk menggoda, menguasai manusia itu. Tapi kita tetap terpelihara di dalam Dia, saudara-saudara. Sebabnya Rasul Paulus, dia berkata, oleh karena kemurahan. Tolong baca ayat itu 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Iya. Siapa yang tidak takut? Terima kasih. Siapa yang tidak takut menghadapi rusaknya manusia di dunia ini? Takut, saudara-saudaraku. Mau pakai pakaian bagus-bagus nanti takut. Pakai cincin takut diambil. Pakai bawa uang dirampok. Siapa yang gak takut hari-hari ini, saudara-saudara? Dalam keadaan. Tapi kalau hati nurani kita sempat dibaharui oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan, itu namanya kasih karunia. Itu karunia, itu kemurahan Tuhan. Ibadah ini kemurahan Tuhan. Jadi tidak usah kita harus, saudara-saudaraku, tawar-menawar, atau maafkan saya tidak tahu bahasa ini saudara mengerti atau tidak. Jangan jual mahal sama Tuhan untuk pelayanan, untuk ibadah, saudara-saudaraku. Dengan mengatakan, seringkali kita mengatakan, kalau ada waktu, kalau ada waktu, ayo datang kebaktian. Iya baik, kalau ada waktu.
Sementara Tuhan sudah kasih while waktu, the Lord has given to us kita time, masih berani mengatakan kalau ada waktu. there is still time. Kalau tidak ada waktu untuk Tuhan, berarti waktu yang lain kita pakai untuk dunia ini. Use other Kita memandang dunia ini. Apa yang kita lihat dalam dunia ini? Hanya kerusakan. you see is just destruction. Di tengah-tengah kerusakan ini, seharusnya jiwa kita ini lelah. Souls should actually Melihat rusaknya masyarakat, melihat rusaknya dunia ini. Jiwa kita sedang lelah tetapi tidak sadar. Harusnya kita mengalihkan pandangan kita dari yang rusak ini kepada wajah yang lebih indah. Itulah wajahnya Kristus. of the Lord Jesus Christ. Dan Tuhan bukan cuma menyiapkan wajahnya untuk dipandang. Dulu Musa tidak dikasih kesempatan untuk memandang wajahnya Tuhan. Moses was not given the Musa tidak opportunity to dikasih, behold his face. hanya dikasih belakangnya aja. Moses could only see Kita the ini back dikasih memandang wajahnya Tuhan, and behold his face. dikasih kesempatan. Jangan katakan tidak ada waktu. Do not say that you have no time. Tuhan sudah kasih kita waktu, The Lord has given to us bahkan perpanjangan sabar. extension of time. Kita tidak tahu waktu ini apa masih ada besok. We do not know whether we still have to. Kita tidak tahu, We saudara-saudara. never know about it. 3 kali kematian berurut-urutan 3 deaths came one dialami oleh sidang jemaat ini. year in a congregation Dari hari Jumat, from Sabtu Friday, dan Minggu. Saturday and Sunday. Jumat, Sabtu dan Minggu. Friday, Saturday and Sunday. Saudara-saudaraku, dari kesaksian keluarga yang dekat, From the testimony saudara-saudaraku, semua ini terjadi begitu on di luar dugaan. beyond Tadi kesaksian-kesaksian ini saudara dengarkan. the Jadi maafkan, saya tidak ingin menambah susah sedih hati keluarga, tidak. Tapi kalau saya bicara ini untuk kita mengerti, saudara-saudara, understand bahwa waktu yang ada ini at a time harusnya digunakan, sebab waktu berikutnya kita nggak tahu. because we never know what's going to happen next. Saya percaya saudara-saudara semua ini yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dia sudah ada di sisi Tuhan. Dia sekarang senang. Of the Lord and Jangan membuat diri kita sekarang menjadi susah lagi. Dia dalam keadaan senang. Mereka sudah senang di sisi Tuhan. they already by Mari kita sekarang memandang wajahnya Tuhan, behold supaya kita juga di dalam keadaan apapun juga tidak menjadi orang gugur iman seperti zaman Nuh itu, like in the time of Noah. ikut dalam perbuatan-perbuatan yang gelap untuk kemudian hancur binasa tanpa menyadari. Disebutkan, saudaraku, saat mereka bermabuk-mabukan, saat mereka berpesta pora, yang Rasul Paulus katakan semua itu harus ditanyakan. Saat itu Tuhan datang, saat itu Nuh naik ke dalam bahtera. The Lord came Tidak ada yang tahu, saudara-saudara. when it Nuh naik dalam bahtera, keselamatan terjadi dalam dia. salvation. Saudara-saudaraku, mari kita mempersiapkan diri sesiap-siapnya. Saudara-saudara, di dalam Wahyu Pasal 22, Wahyu Pasal yang ke-22, saudara-saudara, ini perkataan mulai ayat yang keempat. Starting from verse 4. Mereka akan melihat wajahnya, We will see namanya akan tertulis di dahi mereka. Ini perhatian yang sungguh-sungguh disucikan, sampai ingatan kita ini melekat pada Kristus Yesus. Dahi ditulis dengan nama itu, artinya kita menyatu dengan Tuhan. Dahi kita disatukan. Hidup kita ini, kepala kita ini bukan kita lagi, tetapi kepala kita ini namanya Yesus Kristus. Ini kepala ditulisi dengan namanya dia. Itu artinya kita memiliki kepala, ini bukan kepala kita, tetapi Yesus Kristus sudah menempatkan diri sebagai kepala dengan nama yang ajaib. Haleluya. Dan itu perlindungan sempurna, saudara-saudara. Ibadah semacam itu yang Tuhan rindukan. Sementara saudara, kerusakan sedang terjadi. Burung-burung pada membuat sarangnya, serigala pada membuat lubangnya.
Saudara-saudaraku, saat itu Tuhan mencari di mana tempat untuk meletakkan kepala. Kepala yang mana? Kepala yang ada nama dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang telah datang sebagai manusia yang telah mati di atas kayu salib. Saudara, membuat kehidupan kita menjadi tubuh Kristus untuk ditempati oleh Dia sebagai kepala. Semoga perkataan ini kita mengerti, saudara-saudara. Semoga perkataan ini kita miliki, dan di dalam ayat 6 kita baca. Dalam ayat 6 ini nanti akan saya uraikan lagi dalam Bible Study. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku. Ya, ia berkata kepadaku. Perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi. Allah yang memberi roh nabi-nabi yang tidak bicara menurut maunya sendiri, tetapi tunduk, saudaraku, pada rohnya Allah itu, saudara-saudaraku. Baca terus. Telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ya, perhatikan pelayanan para hamba-hamba Allah. Perhatikan pelayanan para hamba-hamba Tuhan yang dalam urapan Roh El Kudus. Sebab ada kaitan dengan Allah memberi roh kepada nabi-nabi untuk mengutus malaikatnya dan menunjukkan kepada hamba-hamba Tuhan apa yang harus segera terjadi. Saudara-saudaraku, kita mempersiapkan diri kita, saudaraku, hari-hari ini, biar Tuhan yang dipermuliakan dalam segala sesuatu. Haleluya. Tuhan akan tetap menyertai kita sekalian. Marilah kita bersama-sama berdiri. Kita akan melakukan sebuah nyanyian. Psalm 119. Kita berdiri bersama-sama. Psalm 119. Mari kita akan mengakhiri pemberitaan firman dengan berdoa bersama. Namun sebelumnya kita menyanyikan nyanyian dari psalm ini 119. Pada saat ku memandang, sedang-sedangnya tempo sedang, aku memandang wajahnya yang mulia, gentara kasihnya ku rasa makin nyata. Ku yakin dari zamanmu bahagia, di saat Yesus datang kembali. Pada saat aku memandang wajahnya yang mulia, getaran kasihnya ku rasa makin nyata. Ku yakin itu dari zamanmu bahagia, di saat Yesus datang kedua.
sempurna. Jadi kenyataan di hari indah itu, bahagia tak terkatakan, ganti duka sengsara di saat Yesus datang kembali. Ayat 2 ulangi. Harapan dan kerinduan akan hidup sempurna. Jadi kenyataan di hari indah itu, bahagia tak terkatakan, ganti duka sengsara di saat Yesus datang ke. Tundukkan kepala dengan U dari atas. Haleluya. Getaran kasih saat berdoa, getaran kasih saat mengenang akan korbannya, getaran kasih saat kita mengenang akan karya ilahinya. Apakah dapat membangkitkan gairah hidup untuk suka melayani dan beribadah kepadanya? Lagi dari atas. Haleluya. Pada saat kita memandang wajah yang mulia ini, apakah terasa getaran? Apalagi kalau kita memandang wajah, memandang matanya yang penuh kasih dan kelembutan. Memandang nikah, memandang ibadah, memandang pelayanan kita. Angkat tanganmu dua ke atas, sembahlah Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sementara Allah dari tempatnya yang maha suci, penuh kemuliaan, Dia memandang kita sekali. Di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah percobaan, kita tidak sendiri, tapi mata yang ajaib menyoroti setiap pribadi. Di saat-saat kebimbangan, seperti Paulus, dia bukan hanya bimbang, tapi dia salah memandang akan Kristus. Wajah itu diarahkan kepada Dia. Haleluya, 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 haleluya.
alamantu alawasa alamaturi alawasa Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perhatian-Mu Tuhan kepada kami seluruh sidang jemaat Tuhan. Perhatian-Mu begitu nyata Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, arahan mata-Mu tertuju kepada kami. Biar Tuhan, perhatian kami juga disucikan Tuhan. Baik di dalam ibadah kami, baik di dalam pelayanan kami Tuhan. Menjelang Tuhan kedatangan Tuhan yang semakin mendekat Tuhan, kami boleh memakai Dikau selaku senjata terang. Terima kasih Tuhan, menteraikan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami, untuk mendorong kami pada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan ini, untuk lebih mendekatkan diri kami, mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih untuk firman yang sudah Dikau bukakan bagi kami. Hamba-Mu yang sudah menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Masih kami merindu Tuhan, pemakaian Tuhan makin bertambah nyata, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang makin hari perhatian kami disucikan, baik di dalam ibadah kami, baik di dalam pelayanan kami, sehingga satu saat kami boleh mendengar suara daripada Dikau. Sabatlah hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kesukaanku untuk selama-lamanya. Itulah suara yang kami nanti-nantikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang dan perhatian. Hormat, kepujian, ucapan syukur bagi anak domba Allah yang sudah tersembelih. Kami hatur persembahkan doa, ucapan syukur serta penyembahan kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah nyanyian nomor berapa Pak? Nyanyian rohani 143. Sementara kita melakukan nyanyian ini, kita akan